Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gio Satriani dalam seri video pembelajaran bahasa Inggris online. Dan pada video kali ini kita akan membahas lagi ya tentang accept preparation, ya, latihan soal-soal accept. Dan pada video kali ini saya akan berikan materi pembahasan pada sesi composing skill, ya, composing skill. Alright, pada bagian yang pertama dari composing skill itu ada namanya paraphrasing, ya, memparafrasekan ulang. Bahasa yang lebih mudah adalah menceritakan ulang, ya, menceritakan ulang dari soal, dari sebuah kalimat yang dijadikan soal, ya. Oke, nah jadi seperti apa? Kita langsung lihat contoh soal yang pertama. Well, saya beritahu dulu ya bahwa paraphrasing atau menceritakan ulang itu adalah kita diberikan sebuah kalimat seperti ini ya. Ya, jadi kita diberikan sebuah kalimat. Nah, kemudian ada beberapa pilihan jawaban yang merupakan penceritaan ulang dari kalimat yang dijadikan soal seperti ini. Oke, nah jadi soal model seperti ini gampang-gampang susah ya. Susahnya itu kalau teman-teman belum sepenuhnya memahami basic grammar ya. Karena basic grammar itu sangat membantu untuk menyelesaikan soal seperti ini. Kemudian juga apabila ada banyak kata yang teman-teman tidak mengerti. Oke ya. Nah, jadi memahami makna dari kalimat yang dijadikan soal itu sangat-sangat membantu ya. Nah, mudahnya adalah apabila ketika teman-teman sudah punya basic grammar, kemudian juga koleksi kosakatanya sudah cukup baik ya, dan bisa memahami kalimat yang dijadikan soal seperti ini, maka akan sangat mudah sebetulnya ya. Ya, karena ada soal seperti ini ada beberapa tipe ya, ada beberapa tipe karakteristik soalnya. Lah, nanti akan kita bahas satu persatu, nanti akan ketemu ya. Saya akan berikan contoh soalnya dulu. Nah, nanti baru saya berikan kesimpulannya pada teman-teman ini model soal yang seperti apa. Oke, kita lihat langsung soal nomor 1 ini ya. Jadi ada kalimat the teacher cannot understand what the student is saying. Oke, ya, the teacher cannot understand what the student is saying. Nah, di sini maksudnya adalah teacher cannot understand. The teacher cannot understand. Ya, siapa yang tidak bisa understand? The teacher ya. Siapa yang nggak bisa mengerti ya? Kan di sini guru itu nggak bisa mengerti what the student is saying. Apa yang dikatakan oleh siswa ya? Apa yang dikatakan oleh siswa? Siswanya satu di sini ya, tunggal ya. The student is saying. Oke, nah jadi siapa yang tidak mengerti? Guru. Siapa yang berkata? Siswa. Right. Nah, jadi biasanya memang ada walaupun tidak selalu ya, tapi ada dua klausa ya. Nah, jadi yang pertama ini ya, the teacher cannot understand, kemudian yang kedua itu the student is saying. Lah, ini teman-teman harus betul-betul paham ya. Yang pertama adalah intinya apa? Teacher cannot understand, kemudian student is saying. Nah, jadi itu clue-nya ya, clue-nya. Nah, nanti biasanya kemudian rujukan jawabannya itu harus kita melihat lagi soalnya itu tadi, siapa yang berkata ya, siapa yang tidak mengerti. Oke. Nah, di sini pilihan jawabannya adalah the teacher misunderstand the students ya. The teacher misunderstand the students. Guru itu menyalahpahami siswa. Oke. Nah, pada soal paraphrasing itu seringkali kita harus bisa membandingkan ya antara kalimat pada soal dengan kalimat pada pilihan jawaban. Apakah maksudnya itu sama walaupun redaksinya berbeda gitu ya. Misalnya seperti ini. Tidak bisa mengerti dengan salah paham. Cannot understand dengan misunderstand. Apakah itu sama? Oke ya. Nah, mungkin agak-agak mirip gitu ya. Nah, kita bandingkan dulu dengan pilihan jawaban yang lain. Kalau ada yang lebih mendekati, maka yang A ini berarti bukan gitu ya.
Nah, kita lihat pilihan jawabannya kedua. The student says the teacher cannot understand him. Right. Nah, the student says, para siswa itu berkata, ya, the teacher cannot understand him. Right. Nah, ini maksudnya the students, ya, begitu ya. The student says the teacher cannot understand him. Siswa itu berkata bahwa sang guru tidak memahami dia, ya, tidak bisa memahami dia. Cannot understand him. Right. Yang tidak bisa mengerti siapa? Guru. Guru, ya. Nah, di sini teacher cannot understand. Berarti sama di sini, yang tidak bisa memahami adalah sang guru. Kemudian ini reportase, ya, kalimat report. The student says, siswa itu berkata, ya, teacher cannot understand him. Siapa yang tidak dimengerti oleh si guru? Him. Nah, him kembali pada the student. Oke, ya. Nah, di sini ada kemiripan, ya. Yang tidak mengerti adalah guru, yang tidak dimengerti, gitu ya. Maksudnya guru itu nggak mengerti pada siapa, yaitu him, student, siswanya. Oke, ya. Jadi kita tampung dulu. Nah, di sini siswa bilang bahwa guru nggak bisa memahami dia. Kalau yang A tadi, guru salah paham. Nah, sekarang kita lihat yang C. The teacher find it is difficult. Ya, guru itu find, menemukan. Menemukan tidak dalam artian nemu sesuatu, gitu ya. It is difficult. Nah, it is difficult ini punya makna sulit, ya, susah, gitu saja kalau diartikan, ya. Ya, jadi susah, itu saja. The teacher find it difficult, ya. The teacher find it difficult. Jadi guru itu merasa kesulitan. Nah, itu kalau diartikan, ya. To comprehend itu artinya sama dengan memahami, ya. To understand, memahami dengan mendalam, biasanya digunakan untuk konteks seperti itu. Teacher tidak bisa memahami the student statement, perkataan siswa. Oke, nah, siapa yang kesulitan memahami? Teacher, ya, teacher kesulitan memahami. Soal aslinya teacher cannot understand. Si guru tidak dapat mengerti. Nah, di sini si guru kesulitan untuk memahami. Nah, ini sama atau tidak secara maksud, gitu ya. Ya, difficult to comprehend, ya, susah untuk memahami. The student statement, perkataan siswa. Nah, dia sama dengan what the student is saying, yang dikatakan oleh siswa. Oke, ya. Nah, di sini sama what the student is saying dengan the student's statement. Alright? Nah, jadi sama, gitu ya. Nah, jadi kalau kita bandingkan yang A, guru salah paham. Ya, guru salah paham. Kalau yang B, siswa berkata bahwa sang guru nggak bisa memahami dia. Nah, yang C, sang guru merasa kesulitan untuk memahami perkataan siswa. Nah, yang paling mendekati maknanya adalah yang C, ya. Guru merasa kesulitan memahami pernyataan atau perkataan si siswa. Soalnya, ya, kalimat pada soal, guru tidak bisa memahami apa yang dikatakan oleh siswa. Nah, jadi sama, ya. Guru nggak bisa memahami apa yang dikatakan siswa dengan guru merasa kesulitan untuk memahami perkataan siswa. Nah, jadi ini yang paling mirip, ya, dibandingkan dengan guru salah paham atau siswa bilang guru nggak bisa memahami dia. Itu, ya, karena memahami dia itu bisa bermakna umum, memahami apanya, tidak hanya perkataannya, begitu. Kalau di sini dia lebih spesifik, guru kesulitan, ya. Guru kesulitan dengan guru tidak bisa, ya, memahami pernyataan siswa atau perkataan, sama dengan what the student is saying. Oke. Nah, di sini tipe soalnya adalah permainan pada kemiripan makna, ya, kemiripan makna dengan redaksi yang berbeda, ya, dengan redaksi yang berbeda. Yang pertama ada permainan, ya, negatif di sini, cannot understand menjadi positif, ya, find it difficult, ya, find it difficult. Jadi ini sering, ya, sering dalam soal itu negatif, kemudian dalam pilihan jawaban itu positif, begitu, ya. Jadi peralihan antara positif negatif atau negatif ke positif, tapi dengan maksud yang sama, gitu, ya.
Ya, kemudian student saying. Nah, ini ya closest meaning in the phrase atau in the words ya. Perkataan siswa dengan student statement. Nah, ini sama. Secara makna sama tapi beda pilihan kata. Gitu ya. Nah, jadi yang seperti ini juga sering terjadi. Jadi teman-teman perhatikan ya, perhatikan antara perubahan negatif ke positif atau positif ke negatif, kemudian juga permainan persamaan maksud dengan kata yang berbeda seperti ini ya. Student saying dengan student statement. Oke. Nah, jadi itu akan sering muncul pada soal-soal yang lain. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat soal berikutnya. Right. Nah, di sini ada kalimat the skin of amphibians can be either smooth or bumpy and has no hair, feathers, and scales. Ya, jadi skin amphibians ya, kulit dari amfibi itu can be either smooth or bumpy ya, bisa jadi dia kulitnya itu halus or bumpy atau bumpy itu bisa bergelombang gitu ya, nggak halus. Has no hair, tak berbulu ya. Kita menyebutnya itu bulu biasanya ya, maksudnya rambut-rambut halus ya pada hewan itu ya. Nah, has no hair, nggak ada bulunya biasanya, nggak ada rambutnya. Feathers atau bulu, feathers itu bulu tapi bulunya unggas itu ya. Nah, nggak ada bulunya seperti itu. And scales, dan juga sisik. Nah, ini menceritakan karakter dari amphibian ya, amfibi. Hewan amfibi itu biasanya kulitnya, kalau masalah kulit bisa halus bisa enggak gitu ya. Dan tidak punya rambut, tidak punya bulu, dan tidak punya sisik. Right, nah itu amfibi. Nah, sekarang kita lihat pilihan jawabannya untuk menyatakan ulang kalimat tersebut dengan redaksi yang berbeda. Oke, yang A, the hairs, feathers, or scales make amphibian skin smooth and bumpy. Gitu ya. Nah, jadi remember, the clue pada soalnya adalah menceritakan tentang karakter kulit dari amfibi ya, yang halus atau juga bergelombang ya. Kemudian tak punya rambut, tak punya bulu, dan tak punya sisik. Nah, itu inti pada soalnya. Sementara pilihan jawaban yang A, hairs, feathers, or scales make amphibian skin smooth and bumpy. Nah, di sini rambut, bulu, dan sisik membuat kulit amfibi itu halus dan bergelombang. Nah, sama tidak? Sangat berbeda ya, sangat berbeda. Di sini soalnya itu amfibi itu nggak punya rambut, nggak punya bulu, nggak punya sisik. Tapi di sini malah disebutkan sisik, rambut, bulu itu membuat kulit amfibi jadi halus. Nah, jadi kan beda sekali, right? Berarti yang ini jelas bukan, gitu ya. Yang B, amphibian may have smooth or bumpy skin. Nah, jadi amfibi itu may have smooth or bumpy skin. Maksudnya bisa punya kulit yang halus, bisa juga kulit yang bumpy, yang bergelombang ya. Without hairs, tanpa rambut, feathers or scales ya, tanpa rambut, bulu maupun sisik. Oke, nah jadi di sini disebutkan amfibi itu kulitnya nggak ada bulunya, nggak ada rambutnya, nggak ada sisiknya. Nah, ini sama dengan soal ya. Cuma di sini pakai kata without, tanpa ya, tanpa bulu, tanpa rambut, tanpa sisik ya. Dan disebutkan juga may have smooth or bumpy, bisa jadi dia smooth atau bumpy. Nah, sama dengan di sini ya, can be either smooth or bumpy. Nah, jadi bisa smooth atau bumpy. Jadi sama di sini ya. Nah, maka yang B ini jawabannya, pilihan jawabannya memang betul-betul sama maksudnya dengan soalnya ya. Bahwa amfibi kulitnya bisa smooth, bisa bumpy, betul, smooth or bumpy ya. Without hair. Nah, cuman di sini pakainya without, kalau pada soalnya has no. Tanpa dengan tidak punya. Nah, ini permainan kata juga ya. Permainan kata negatif menjadi positif. Ya, seperti pada soal yang pertama tadi, negatif menjadi positif. Nah, dia menggunakan preposisi without di sini ya. Nah, preposisi without. Oke, kita lihat yang C sekarang. No matter whether it has any hair, feathers, or scales, nggak peduli apakah dia itu maksudnya si amfibi itu ya punya rambut, bulu, ataupun sisik ya. Amphibian skin can be either smooth or bumpy. Kulit
amfibi itu bisa smooth, bisa juga bumpy. Nah, di sini can be either smooth or bumpy-nya sama. Cuman yang tidak sama adalah ya, whether it has any hair, feather or scales. Baik dia punya rambut atau bulu atau sisik, begitulah. Berarti tetap di sini menyatakan amfibi itu punya rambut, bulu atau sisik, begitu ya. Nah, berarti di sini tetap tidak sama dengan soalnya. Maka jawaban yang betul adalah yang B ini ya. Ya, karena ada persamaan makna bahwa amfibi itu have smooth or bumpy skin ya. Di sini juga sama. Kemudian without hair, feather or scales itu sama dengan has no hair, feathers and scales. Oke. Nah, jadi jawabannya adalah yang B gitu ya. Nah, di sini masih kita disajikan ya permainan tentang negatif menjadi positif gitu ya. Negatif menjadi positif tapi maknanya sama, dan juga pergantian kata ya. Nah, jadi dan juga pergantian kata. Di sini can be, di sini may have. Nah, jadi sama-sama modal cuman beda ya. Can be, nah di sini pakainya may. Kemudian has no, di sini pakainya without, begitu ya. Right. Nah, jadi soal yang kedua tetap kita menemukan tipe soal dengan perubahan negatif ke positif, begitu ya, dan juga persamaan makna dengan kata yang berbeda. Right. Nah, sekarang kita coba lihat soal yang berikutnya, yang ketiga ya. The social status of individuals, ya, the social status of individuals is often directly related to their livelihood. Oke, social status seseorang gitu ya, of individuals ya. Jadi social status manusia atau orang itu often directly related, seringkali langsung dikaitkan ya, directly related to their livelihood, dengan mata pencaharian mereka. Jadi the clue-nya ya, kata kuncinya adalah social status dikaitkan dengan mata pencaharian ya. Social status langsung dikaitkan dengan mata pencaharian. Nah, jadi itu the key statement-nya, statement kuncinya di situ ya. Social status langsung dikaitkan dengan mata pencaharian. Oke. Nah, kemudian jawaban yang A ini, frequently there is a direct relationship. Seringkali ada hubungan langsung ya, ada hubungan langsung, direct relationship between individuals social status, individual social status and their income ya. Biasanya seringkali ada hubungan langsung di antara individual social status, status sosial seseorang, and their income, dan pendapatan mereka ya, dan pendapatan mereka. Alright. Nah, jadi kalau soalnya sosial status itu dikaitkan dengan mata pencarian. Nah, kalau yang A, ada hubungan langsung antara sosial status dengan pendapatan. Oke, nah, apakah betul? Ya, ada persamaan maksud nggak di sini ya, bahwa ada hubungan langsung antara sosial status dengan pendapatan. Oke, nah di sini disebutkan ada directly related ya, status sosial itu directly related dengan livelihood pada mata pencarian. Sementara di sini disebutkan ada hubungan langsung antara status dengan income ya. Income ini bisa dikaitkan dengan mata pencarian itu. Oke, berarti ada kemiripan di sini ya. Ya, social status terhubung langsung dengan income. Kita lihat dulu yang B. The way individuals live is often directly related to their social status. Ya, cara orang hidup is often directly related, seringkali langsung dikaitkan to their social status, pada status sosial mereka. Nah, ini bukan tentang livelihood ya. The way individuals live. Nah, jadi di sini beda ya. Ini cara hidup bukan social status. Nah, jadi tidak bisa mewakili makna social status di sini. Maka B ini tidak ya, kita eliminasi. Yang C, frequently individuals livelihoods, seringkali mata pencaharian orang directly determined, ditentukan by their social status, ditentukan oleh status sosialnya. Jadi status sosial yang menentukan mata pencaharian. Oke.
Nah, sementara soalnya status sosial itu dihubungkan dengan mata pencarian, bukan ditentukan oleh mata pencarian. Beda ya, dihubungkan dengan ditentukan. Kalau ditentukan berarti social status dulu menentukan mata pencarian. Oke, logikanya terbalik ya. Biasanya mata pencarian mempengaruhi social status seseorang. Itulah. Jadi yang paling tepat adalah yang A di sini ya. Karena yang B ini sudah jelas beda. The way individuals live. Nah, ini berbeda dengan makna dari livelihood ya. Livelihood itu mata pencarian atau bisa juga dimaknai penghasilan gitu ya. Sumber penghasilan, sementara the way individuals live itu cara hidup. Nah, jadi beda. Sementara kalau yang C, nah di sini key statementnya statement kuncinya adalah mata pencaharian ya atau sumber penghasilan itu ditentukan oleh sosial statusnya. Oke, nah pada soalnya bukan ditentukan tapi terhubung atau dikaitkan gitu saja ya. Nah, directly related. Nah, ini yang maknanya langsung dikaitkan. Ini sama dengan yang A ya. Cuman bedanya beda redaksi dia ya, beda redaksi. Kalau soalnya itu dia often directly related, seringkali dikaitkan. Sementara kalau yang A, nah ini there is a direct relationship, ada hubungan langsung. Ya, soalnya dikaitkan secara langsung. Kalau pilihan jawabannya parafrasenya, nah parafrasenya ini ada hubungan langsung. Nah, jadi di sini persamaannya ya. Beda redaksi tapi maksudnya sama, gitu ya. Sama dengan misalnya begini, Anda dihubung-hubungkan dengan Adi, ya. Anda dihubungkan dengan Adi. Dengan statement lain misalnya ada hubungan antara Anda dengan Adi. Nah, ini kalau soalnya lengkap ini bisa menjadi sama, gitu ya. Right. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Ya, karena yang B ini sudah ada kesalahan, ketidaksamaan, dan dan yang C ini juga pilihan kata yang tidak terlalu mewakili ya, determine ini ya, gitu. Oke, nah di sini soal nomor 3 ini tidak ada masalah tidak ada tipe soal perubahan negatif ke positif atau sebaliknya ya. Nah, tapi perubahan redaksi ya. Perubahan redaksi dan juga kemiripan kata, yaitu livelihoods dengan income. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, nah ini directly related dengan there is direct relationship. Oke, nah jadi relationship dengan related. Ini secara akar kata sama dan punya maksud yang sama juga walaupun beda kata, beda kelas gramatikalnya ya. Di sini related itu kata kerja. Ya, kata kerja, sementara relationship ini kata benda. Oke, nah jadi teman-teman harus jeli, makanya di sini makna menjadi sangat penting, gitu ya. Memahami makna menjadi sangat penting. Alright, kita lihat soal berikutnya. Some crystals emit visible lights, ya. Beberapa kristal itu mengeluarkan, gitu ya, katakanlah mengeluarkan visible light, cahaya yang tampak, cahaya yang terlihat when struck by ionizing particles. Nah, jadi ini bisa diartikan ketika stuck ya, ketika bisa diartikan ini terkena begitu ya. Nah, terkena atau terbentur, paling enak terkena gitu ya. Nah, when stuck by ionizing particle, nah, ketika dia stuck oleh ionizing particles. Oke, nah, di sini ada kata kunci by ionizing particles juga ya. Nah, jadi ini beberapa kristal itu mengeluarkan cahaya yang bisa dilihat ketika stuck by ionizing particles ini. Oke, nah yang A, light can be seen, cahaya bisa dilihat when ionizing particle hit some crystals ya. Nah, cahaya bisa dilihat ketika ionizing particle itu hit, membentur, mengenai beberapa kristal. Nah, jadi ini ada persamaan kata ionizing particle gitu ya.
Nah, kemudian ionizing particle itu hit some crystal, menerpa atau mengenai beberapa kristal. Nah, sementara di sini disebutkan apa? Some crystal emit visible light when stuck, ya. Ketika dikenai gitu ya, dikenai dia mengeluarkan cahaya. Yang mengeluarkan cahaya itu siapa? Kristalnya, ya. Kristal emit visible light. Oke, nah sementara di sini tidak jelas cahayanya itu cahaya dari mana, ya. Cuman dijelaskan cahaya bisa dilihat gitu saja, ya. Cahaya bisa dilihat ketika ionizing particle hit some crystal, mengenai some crystal. Oke, di sini ada persamaan ionizing particle hit some crystal dengan some crystal bla 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 nih ya, emit visible light stuck by ionizing particle. Hanya saja ini bentuknya pasif ya. Di sini aktif. Jadi terjadi perubahan posisi antara kristal dengan ionizing particle-nya. Yang B, because of ionizing particle, karena ionizing particle, light can be seen by some crystal. Cahaya bisa dilihat ya oleh beberapa kristal. Nah, di sini tidak sama, jelas tidak sama karena kristal bukan yang melihat cahaya tapi dia mengeluarkan cahayanya. Gitu ya. Kalau di sini kan light can be seen by some crystal. Cahaya bisa dilihat oleh some crystal. Nah, jadi di sini berbeda. Oke, nah, jadi tidak ada kemiripan. Yang B ini jelas kita eliminasi ya. Yang C, striking ionized particle cause some crystal to produce visible light. Nah, jadi striking di sini dirubah menjadi present participle ya bentuknya. Striking ionized particle menyebabkan some crystal, beberapa kristal produce, menghasilkan, menghasilkan visible light, cahaya yang bisa dilihat. Nah, di sini sama ya. Some crystal to produce visible light itu dengan some crystal emit visible light. Nah, cuman beda to produce dengan image ini ya. Nah, jadi ada perbedaan di situ. Right. Nah, kemudian ada perubahan when stuck by ionizing particle dengan striking ionizing particle ya. Di sini kalimatnya ada pasifnya sementara di sini kalimatnya aktif. Ya, jadi ionizing particle menyebabkan kristal ya mengeluarkan cahaya. Kalau di sini kristal mengeluarkan cahaya ketika stuck by ionizing particle. Nah, di sini persamaannya ini lebih dekat maknanya ya daripada yang A. Ya, karena yang A ini ada ketidakjelasan light can be seen what light ya. Cahaya bisa dilihat ketika partikel mengenai kristal. Nah, ya jadi cahaya yang apa ini belum jelas. Sementara di sini jelas ya bahwa cahaya visible light itu dari si kristal ini. Oke, itu ya. Nah, ini ada perubahan pemilihan kata ya. Persamaan makna dengan kata yang berbeda. Ya, to produce dengan emit misalnya ya. Kemudian pasif di sini stuck by ionizing particle ya dirubah menjadi aktif ya, striking ionized particle. Oke, nah di situ model soalnya ya, nomor 4 ini. Oke, kita lihat satu soal lagi ya, nomor 5. In aerospace programs, helium is used to chill rocket engineer prior to the launch ya, to the launch. Pada program aerospace, helium digunakan to chill untuk mendinginkan engine ya, rocket engine, mesin roket prior to the launch, sebelum peluncuran. Nah, ya. Jadi ada statement kuncinya helium digunakan untuk apa? Untuk mendinginkan mesin roket sebelum peluncuran. Oke, di sini aerospace program require helium, membutuhkan helium to start rocket engine, untuk menyalakan mesin ya, untuk menyalakan. To start di sini to chill, untuk mendinginkan ya. Sementara di sini ya heliumnya itu kan sama ya, helium digunakan untuk, di sini helium untuk. Oke lah, ini sama ya, walaupun ini langsung helium to, sementara ini bentuknya pasif, helium is used to gitu ya. Oke, mendinginkan rocket engine, sementara di sini start rocket engine, jadi beda. Ini saja sudah beda ya.
Before the launch, nah before, prior to, nah ini bisa jadi sama, cuman ininya yang beda ya. Chill dengan start ini tidak punya makna yang tidak sama. Oke, kita lihat dulu yang B. To cool rocket engine, untuk mendinginkan. Oke, nah di sini ada to cool sama dengan to chill. Nah ini sama ya, bisa menggantikan. Tapi kita lihat dulu lanjutannya. Untuk mendinginkan rocket engine, helium is used. Helium digunakan before the launch, sebelum peluncuran ya, sebelum peluncuran in aerospace program, sebelum peluncuran pada aerospace program. Oke, nah jadi sekilas ini betul ya, mendinginkan. Jadi helium digunakan untuk mendinginkan sebelum peluncuran. Cuma di sini sebelum peluncuran gitu saja, tidak dilengkapi dengan apa namanya, launch the rocket gitu ya. Cuman roketnya di sini disebutkan di sini to cool rocket engine ya, to cool rocket engine. Right. Nah, jadi di sini ada persamaan ya, to cool rocket engine dengan to chill rocket engine. Nah, helium is used to, di sini juga sama, helium is used ya. Kemudian prior to the launch, di sini before the launch. In aerospace-nya di belakang. Nah, sama saja ya. Di sini in aerospace di depan. Oke, makanya ada koma. Kalau di sini karena di belakang maka dia tanpa koma. Oke, nah jadi B ini ada kemungkinan. Sekarang kita lihat dulu yang C. Before the launch of aerospace program, sebelum peluncuran ya program aerospace, rocket engine are cooled down with helium. Nah, rocket engine are cooled down. Mesin roket itu didinginkan dengan helium, right? Nah, di sini kita harus hati-hati memahaminya ya. Before the launch of aerospace program, sebelum peluncuran program aerospace. Kalau soalnya in aerospace program, ya. Nah, aerospace program. Helium is used to chill rocket engine prior to the launch. Mendinginkan mesin roket sebelum diluncurkan. Berarti yang diluncurkan apa? Roket. Ya, roketnya yang diluncurkan. Ya, kalau yang B di sini, to cool rocket engine helium is used before the launch. Nah, sebelum peluncuran in aerospace program, di program aerospace, berarti yang diluncurkan tetap roket juga. Ya, karena di sini bukan sebagai objek, tapi sebagai keterangan ya dalam program aerospace. Sementara yang C ini before the launch of aerospace program, sebelum peluncuran aerospace program, berarti yang diluncurkan aerospace programnya. Nah, ini kesalahannya di situ ya. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke, nah jadi kita harus pandai-pandai untuk mempersamakan ya antara kalimat pada soal dengan kalimat pada pilihan jawaban. Ya, seperti ini yang C ini juga sangat mirip, tapi ternyata ada perbedaan of aerospace program dengan in aerospace program. Oke, nah jadi memahami makna dari kalimatnya menjadi sangat penting. Oke ya, nah jadi ini contoh 5 soal ya, 5 soal pada composing skill ya, khususnya dalam sesi paraphrasing itu tadi ya. Jadi perhatikan betul-betul perubahan antara positif menjadi negatif atau sebaliknya, kemudian perubahan antara aktif menjadi pasif atau pasif menjadi aktif, dan persamaan makna dari kata-kata yang berbeda ya, kata-kata dengan closest meaning, makna yang mendekati atau makna yang sama. Right. Oke, kita akan bahas soal-soal yang lain pada video berikutnya.